Berawal dari rasa prihatin melihat anak-anak usia dini yang berasal dari keluarga kurang mampu dan anak yatim piatu yang putus sekolah, Bribka Syamsuddin, Paurmin Bakops Polres Manggarai Polda Nusa Tenggara Timur menginisiasi pendirian Yayasan Pendidikan Islam Fi Sabilillah Ruteng di Kumba Ruteng, Kelurahan Sater Tacik, Langke Rembong, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Melalui yayasan ini, Bribka Syamsuddin mendirikan sekolah gratis untuk pendidikan usia dini dan sekolah dasar di wilayah binaannya. Bribka Syamsuddin mendirikan 2 sekolah tersebut karena terdorong oleh cita-citanya sejak kecil, yakni ingin mendirikan sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu. Adapun sekolah yang didirikan oleh Bribka Syamsuddin bernama Raudatul Atfal Din Assalam Ruteng dan Madrasah Ibtidaiyah. 3, kemudian tulisnya di sini. Mantap. Ya, kita lanjut yang ini. Ini berapa? Ini. Oke, tulisannya. Oh, pintar anak Pak Gurunya. Dalam hal biaya operasional sekolah, Bribka Syamsuddin bersama istri menggunakan dana pribadinya. Karena keterbatasan biaya, membuat Bribka Syamsuddin meminjam uang kepada bank untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah. Namun setelah mendapatkan bantuan operasional dari Kementerian Agama, Bribka Syamsuddin mampu menyerap tenaga pengajar untuk mengajar anak-anak di sekolahnya. Iya. Oh, iya. 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 Meskipun sekolah ini gratis, namun Bribka Syamsuddin bersama istrinya bersungguh-sungguh memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak. Selain pendidikan formal, Bribka Syamsuddin beserta istrinya juga mengajarkan kesenian berupa tarian daerah dan nasional. Dari pelatihan seni tarian Nusantara tersebut, anak didik Bribka Syamsuddin berhasil tampil di acara pesta warga dan festival budaya. Bahkan beberapa anak didik meraih juara tingkat provinsi dan nasional dalam perlombaan tari. Selain dalam bidang pendidikan dan budaya, Bribka Syamsuddin juga melakukan giat sosial. Masih banyaknya warga yang hidup kurang mampu menggerakkan hati Bribka Syamsuddin untuk membagikan bantuan sosial kepada warga. Bribka Syamsuddin bersama para wali murid di sekolahnya memberikan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu. Kebanggaan kami tidak lain tidak bukan ketika para atlet itu bisa menjadi seorang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribka Enggal Prasetyo. Saya bertugas di Kesatuan Polres Landa, Polsek Ngabang. Saat ini saya menjabat sebagai Babin Kamtibmas. Di dunia karate, saya menyandang dan 1 Institut Karate Do Indonesia, INKAI. Di samping tugas saya sebagai Babin Kamtibmas, saya juga meluangkan waktu untuk melatih karateka di Yamarasi Dojo. Tujuan utama saya tidak lain agar generasi muda kita tidak menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang kurang bermanfaat. Kami ingin karakter anak muda kita terbentuk sedari dini, sehingga diharapkan bisa membantu kami menjaga Kamtibmas lewat penerapan bela diri yang mereka miliki. Kalaupun tidak bisa jadi polisi untuk orang lain, setidaknya mereka, para karateka ini bisa menjadi polisi untuk diri sendiri. Untuk menyiasati waktu ketika saya berdinas, saya coba mengatur jadwal latihan para kohai kami di luar jam dinas yang saya kerjakan. Saya juga di sini merasa terbantu karena ada 2 pelatih
lainnya, yaitu Senpai Budiman dan Senpai Wulan yang saat ini sudah menjandang dan 1 juga di Institut Karate di Indonesia. Jadi ketika saya belum sampai rumah, saya harus selesaikan tugas saya, mungkin sampai malam saya akan serahkan pada Senpai Wulan. Tetapi kalau pekerjaan saya sudah selesai di jam 3 sore, saya bisa kembali dan saya bisa mengarahkan dan melatih atlet-atlet saya. Dari istri, dari keluarga lainnya itu tidak ada yang komplain karena memang pada dasarnya kegiatan kita Yamarashi Dojo sendiri itu bersifat positif dan bisa membangun generasi-generasi muda. Anak saya sendiri, putra sulung saya juga latihan bergabung di Yamarashi Dojo dan saat ini sudah menyandang sabuk biru. Untuk prestasi terakhir yang kita dapatkan pada saat kita berangkat ke Singkawang kemarin, ada turnamen Kota Singkawang and Competition. Di sana alhamdulillah kita berangkat 20 atlet dan kembali mendapat 24 medali dari berbagai cabang yang dipertandingkan. Luar biasa bangga karena memang di setiap event, di setiap turnamen, kami para pelatih, kebanggaan kami tidak lain tidak bukan ketika para atlet itu bisa menjadi seorang juara. Karena dengan para atlet ini bisa menjadi juara, perjuangan kami selama ini, usaha kami selama ini terbayar dengan medali-medali yang mereka raih. Meski kondisinya jauh dari kecukupan, Ibda Yunus Laba tak pernah berpikir untuk berhenti menghidupi puluhan anak asuhnya. Ia kerap berpikir keras menghidupi dan menyekolahkan anak yatim piatu, anak terlantar, dan anak kurang mampu. Bersama sang istri, Ibda Yunus Laba mendirikan panti asuhan bernama Generasi Pengubah. Panti ini memiliki visi sebagai lembaga kemanusiaan yang memanusiakan mereka yang hilang harapan dengan fondasi iman, pengharapan, dan kasih. Sadar akan besarnya kebutuhan operasional panti asuhannya, tanpa rasa gengsi, Ibda Yunus mencari penghasilan tambahan usai berdinas di kepolisian. Ia bekerja sebagai Chief Security di sebuah sekolah dan perusahaan. Di tengah banyaknya tantangan, Ibda Yunus tak pernah gentar. Dukungan dari istri dan 4 anaknya, juga anak-anak asuh, membuatnya semangat untuk tetap berjuang. Apalagi setiap tahun, jumlah anak asuhnya kian bertambah. Niat baik tak selalu mendapat dukungan. Ibda Yunus Laba mengaku sempat mendapat penolakan dari keluarga ketika hendak membangun panti asuhan. Namun dengan gaji terbatas sebagai seorang polisi, Ibda Yunus Laba berhasil membangun panti asuhan yang didirikannya pada 2017 lalu. Sejak kecil, Ibda Yunus pernah mengalami masa sulit dan harus ditinggal di panti asuhan. Usai lulus sekolah polisi, Ibda Yunus Laba mengizinkan beberapa anak untuk tinggal bersama di rumah pribadinya dan membiayai sekolah mereka. Mohon kerjasama dari Bapak Ibu Saudara semua, sehingga kita lebih banyak menyelamatkan generasi yang ada di bawah kita, membutuhkan pertolongan yang hilang harapan. Kita bergandengan tangan, pasti bisa untuk NTT. Mereka hadir di masa mendatang, mereka membangun NTT. Latar belakang kisah ini yang membuat Ibda Yunus, anggota Polda Nusa Tenggara Timur, memutuskan untuk membangun panti asuhan di Kelurahan Belo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pengalamannya menjalani masa kecil di panti asuhan menjadi salah satu motivasi untuk berkarya dan membantu anak-anak yatim piatu dan kurang mampu. Ibda Yunus merasa bersyukur mendapat banyak dukungan dari Kapolda Nusa Tenggara Timur dan pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur. Bantuan kerap diberikan kepada anak-anak panti asuhannya.